proses penciptaan karya cipta yang saat sekarang ini lagi ramai diperbincangkan, banyak indikasi pelanggaran di situ. Jadi nama saya itu diganti. Jadi bukan hanya di cover aja terus lalu diupload begitu aja tanpa izin tentunya ya, tapi diganti juga. Nah, mengcover dan mengganti nama. Mengganti nama. Halo, ketemu lagi sama saya di Official View Channel. Dan kali ini adalah hari yang spesial karena saya bertemu dengan dua orang yang sangat hebat di dalam bidangnya. Pertama adalah Bapak Wakil Menteri Hukum dan HAM, Prof. Edi. Selamat ketemu. Iya, Prof. Mas Piyu. Terus selalu ada dari Ketua Asosiasi PAMPI, Mas Bimas Nur Cahyo. Ya. Selamat siang, Mas Piyu. Nah, kenapa kok saya tiba-tiba bertemu dengan kedua beliau-beliau ini di Jogja? Saya sampai bertamu ke rumah Prof. Edi ini karena ada sesuatu hal yang memang harus kita diskusikan di sini yang berkaitan dengan proses penciptaan karya cipta yang saat sekarang ini lagi ramai diperbincangkan, banyak indikasi pelanggaran di situ, terutama sekali di platform-platform digital yang ada di Indonesia maupun di belahan dunia manapun. Dan kasus ini akan jadi sangat menarik ketika ini tidak bisa menjadi sesuatu hal yang bisa kita pertanggungjawabkan, baik dari sisi pelanggaran hak ciptanya maupun dari sisi mungkin ada indikasi pelanggaran pidana. Oleh karena itu saya mau bincang-bincang dengan Prof. Edi dan juga Mas Bimas yang nanti akan bisa memberikan sebuah titik terang nantinya untuk hal ini. Oke, yang pertama-tama saya akan bicara dulu dengan Prof. Edi. Prof, gimana kabarnya? Baik, Mas Piyu sehat. Mas Piyu sehat? Sehat, alhamdulillah Oke. juga. Gimana Prof? Jadi kemarin saya sempat memiliki sebuah kasus, kalau saya bilang kasus, isu yang sangat menarik di dalam proses penciptaan karya cipta saya. Yaitu ada indikasi pelanggaran terhadap karya saya. Jadi saya langsung aja cerita begitu ya Prof ya. Jadi ada salah satu case yang terjadi sama saya itu adalah ketika sebuah lagu saya ada di sebuah platform digital, terus lalu di-upload dengan karya yang lain, istilahnya di cover. Lalu setelah cover itu mereka menggunakan nama lain untuk karya saya itu. Contohnya yang terjadi adalah di lagu Ternyata Cinta. Lagu Ternyata Cinta itu nama saya diganti jadi Piyu Diningrat. Jadi nama saya itu diganti. Jadi bukan hanya di cover aja terus lalu di-upload begitu aja tanpa izin tentunya ya, tapi diganti juga. Nah, menurut Prof, apakah itu termasuk pelanggaran pidana atau hanya ya mungkin hanya bisa diselesaikan secara bagi-bagian ekonominya lah, bagi-bagian share-nya atau bagi-bagian jatah ekonominya atau gimana Prof? Ya, begini. Jadi sebetulnya yang pertama kita harus pahami bahwa hukum itu kan mempunyai fungsi, yaitu fungsi perlindungan hukum. Ya. Ketika kita berbicara dalam konteks perlindungan hukum, maka ada perlindungan hukum in abstracto. Apa maksud perlindungan hukum in abstracto? Artinya sebuah norma atau sebuah kaidah dalam undang-undang itu memang dia memberikan perlindungan tersebut. Perlindungan. Okay. Tetapi yang penting sebetulnya bukan perlindungan hukum in abstracto saja, tapi juga perlindungan hukum in concreto. Artinya apa? Artinya secara nyata, secara faktual, apa yang menjadi hak kita itu dilindungi oleh hukum. Nah, singkat kata, singkat cerita, apa yang dialami oleh Mas Piyu, jangankan mengcover tanpa izin lalu namanya dirubah. Dia mengcover tanpa izin saja itu sudah pelanggaran tersendiri. Apalagi ini dia mengcover kemudian mengganti nama. Maka sebetulnya sudah merupakan tidak pidana di bidang hak cipta. Ya. Hanya saja Mas Piyu yang harus kita pahami bersama bahwa ketentuan pidana di dalam undang-undang hak cipta itu ya dia berfungsi sebagai pidana administratif. Artinya apa? Artinya ketika terjadi dispute, terjadi sengketa dan lain sebagainya, ya hukum pidana itu adalah sarana yang paling akhir untuk menegakkan hukum. Jika peranata hukum lainnya tidak lagi berfungsi. Dalam konteks ini ya memang tidak langsung ke pidana, tetapi ini ada dispute, ada sengketa harus dimediasi. Karena apa? Harus diingat bahwa ada dua hak yang melekat pada hak cipta. Yang pertama itu adalah hak moral
Dan yang kedua yang sering kali dilanggar itu adalah hak ekonomi. Hak ekonomi. Di dalam konteks ini kan hak ekonomi Mas Piu itu dilanggar. Kira-kira itu Mas Piu. Nah, kalau menurut Mas Bima sebagai Ketua Asosiasi PAMPI, PAMPI itu adalah asosiasi publishing yang ada di Indonesia. Apakah yang terjadi ini merupakan sebuah pelanggaran yang hanya terjadi di Indonesia aja? Atau mungkin udah terjadi di seluruh belahan dunia manapun tuh? Oke, terima kasih Mas Piu. Gini, kalau pelanggaran, tindakan, kita ngomong tindakan dulu, tindakan, kebetulan saya juga lulusan Fakultas Hukum, jadi ngomongnya tetap harus seperti itu, karena bungkusnya itu undang-undang hak cipta. Tindakannya ada banyak. Cuma apakah di negara tersebut dianggap pelanggaran atau tidak, itu kan beda ya. Di Indonesia dianggap pelanggaran, kenapa? Karena undang-undang hak cipta jelas ngomong, kamu mau melakukan apa saja, tindakannya A, B, C, D, E, menggandakan, kan cover tidak ada, kata-kata cover di undang-undang hak cipta, tapi menggandakan kan ada. Itu harus seizin toh. Nah, ini masalahnya kalau di Indonesia itu urutan jadi panjang. Contohnya sampai tadi misalnya lagu apa tadi? Ternyata Cinta. Ternyata Cinta. Saya cover tanpa izin. Ketika saya rekam cover saya itu kan jadi master juga. Jadi hak terkait. Jadi master baru ya. Master baru. Master baru yang tidak berizin. Iya. Pertanyaan saya, sudah tindakan saya menggandakan tidak sah? Master ini punya siapa? Siapa yang berhak? Kalau ini menghabiskan uang, siapa yang berhak untuk mendapatkan uang dari situ kan gitu? Nah, di luar negeri ada, dan itu memang bagi saya prevalen. Kenapa? Karena bagaimanapun juga ya, banyak orang-orang, kalau orang di luar negeri itu namanya aspiring artist, orang-orang yang mau ngetop seperti Mas Piu lah. Ning ciptaannya belum teruji, wes aku tak pakai yang jelas bagus dulu deh, kan gitu modelnya orang apa tuh, pada pikirnya kan seperti itu. Bagaimana juga supaya hak cipta itu awalnya untuk nurturing art and science, untuk mengembangkan seni dan ilmu pengetahuan. Kita tetap tidak membatasi, makanya saya sepakat dengan Prof. Ed tadi bahwa pidananya itu ultimum remedium itu terakhir saja. Sementara ini itu bisa untuk kita, Mas Piu mau membantu teman-teman yang memang belum punya ciptaan yang bagus, boleh asal izin ke Mas Piu kan gitu sebenarnya. Itu lain case itu kalau itu ya. Itu memang seizin kita. Ini sekarang, mungkin karena mereka tidak tahu ya, Prof. Kita tidak punya peranato untuk minta izin. Nah, di Amerika ada Stone Exchange. Sudah ada sistemnya. Mungkin PAMPI dalam hal ini, kebetulan Mas Piu juga anggota dari PAMPI. PAMPI sudah mau bikin sistem ini. Ini ada ciptaan-ciptaan Mas Piu nih yang boleh. Wis coveran. Ning duitnya bagi ke Mas Piu ya. Gitu toh sebenarnya gitu ada. Itu malah enak karena itu tadi hak ekonomi itu. Iya, Mas Bimas kan orang-orang ini sebenarnya mereka tidak ada masalah mereka untuk minta izin, cuman tidak ada sarana, tidak ada jalurnya mungkin, Prof. Mereka juga nggak tahu dan dimudahkan oleh platform digital toh. Oleh sistem yang sekarang ini ada. Iya, karena gini loh. Kayaknya kita ini memang bangsa kita nih gagap lah terhadap digital. Kok gampang nyari duit gitu loh sebenarnya mungkin gitu. Kalau aku ngerekam gak handphone saja bisa jadi duit kok. Kan gitu sebenarnya mereka. Nah, cuma yang harus disadarkan pada para netizen lah, pemakai dunia digital Indonesia, ada aturan hukum. Itu mungkin ini boleh ya, Prof, saya boleh. Boleh. Saya atas inisiatif Prof. Ed, kita tuh mau bikin semacam peraturan pelaksana lah untuk undang-undang, sehingga kita lebih siap lah terhadap digital. It's the giveaway time. Hai guys, saatnya untuk bagi-bagi hadiah. Wow, untuk bisa mendapatkan buku ini gampang banget. Kalian hanya subscribe, lalu like, dan tentunya komen di official channel saya, yaitu Official Piu Channel. Komen yang terbaik nanti akan saya pilih, 10 pemenang akan mendapatkan buku ini. Maka oleh karena itu segera subscribe, like, komen, dan share channel Official Piu Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Salam harmoni. Oke, jadi ini tadi berkaitan dengan pertanyaan saya tadi.
yang terjadi di luar sana, di luar Indonesia memang ada juga indikasi pelanggaran seperti itu. Banyak. Ya, banyak ya. Dan penanganannya seperti apa? Apakah sudah terjadi masuk ke pidana, ada pelanggaran, terus lalu ada penegakan hukumnya di sana. Nah, kembali lagi nanti pertanyaan saya balikan kepada Prof. Bagaimana Prof nanti yang terjadi di Indonesia ini? Apa sikap dari pemerintah atau apa yang sudah disiapkan pemerintah untuk mengatur tata niaga, kelola licensing ya, licensing di Indonesia? Ya. Jadi yang pertama saya mau katakan bahwa memang secara keseluruhan berbicara mengenai pembangunan hukum yang paling sangat memprihatinkan itu adalah persoalan legal culture. Legal culture. Ketika kita berbicara mengenai legal culture berarti berbicara mengenai kesadaran hukum masyarakat. Pelanggaran serupa yang dialami oleh Mas Piu di negara lain pun terjadi, tapi dia tidak berujung pada pidana. Artinya apa? Begitu ada teguran, ada dispute seperti ini, lalu kemudian muncul kesadaran dari para pihak yang bertikai untuk menyelesaikan secara damai. Di dalam konteks bahwa hak cipta itu ada yang melekat adalah hak ekonomi, lalu kemudian itu bisa diselesaikan. Dalam konteks pranata hukum di Indonesia, memang sekarang sedang disiapkan rancangan peraturan pemerintah dan itu oleh Pak Menteri Hukum dan HAM sudah menyampaikan itu kepada Pak Mensesnek terkait rancangan peraturan pemerintah berkaitan dengan performance ya, yang belum atau yang sedang disusun ini, yang saya juga minta bantuan kepada Mas Bimas, Mas Piu dan teman-teman yang berasal dari pencipta dan produser, stakeholder. Itu adalah berkaitan dengan mechanical performance ya atau non performance. Yang ini kita harus mempunyai aturan yang pada intinya jangan sampai para pencipta, para produser itu secara ekonomi dirugikan. Karena kalau secara ekonomi dirugikan berarti apa? Berarti secara in concreto perlindungan hukum itu tidak ada. Ya. Nah, kembali lagi kepada Mas Bimas. Ini berarti kalau saya bicara Mas Bimas sebagai ketua asosiasi, berarti apakah memang ada payung hukumnya yang berkaitan dengan apa yang nanti akan dilakukan oleh pemerintah dan teman-teman stakeholder ini? Kalau ngobrol sama Pak Prof itu kan, karena beliau itu semua pengajar, aku ngerti. Pas ini berarti ya? Ya makanya, kalau ini tadi, makanya, kalau sebenarnya payung hukum sudah ada. Iya. Payung undang-undang dasar pun sudah cukup. Oke, cukup ya. Kita itu kan sebenarnya dilindungi hak kebendaannya. Hak cipta itu kan namanya hak milik intelektual, hak milik sisik gitu. Nah, itu undang-undangnya sudah ada. Sudah ada. Nah, ini masalahnya. Perkembangan teknologi itu sedemikian cepat. Kita butuh peraturan style yang bisa adaptif lah terhadap perubahan itu loh. Masalahnya kan dari dulu kita nggak nyangka loh. Asli. Berarti mungkin perkembangan teknologi itu lebih cepat dari undang-undang yang ada ya. Persis. Gitu. Aturan yang ada ya. Itu kalau ada ungkapan asing mengatakan bahwa hukum itu selalu ketinggalan dari peristiwa. Itu ada. Hukum itu selalu ketinggalan dari peristiwa, tetapi ya saya yang sejak mahasiswa tahun 93 berarti sekarang sudah 28 tahun ya. Menggeluti ilmu hukum itu harus menyatakan bahwa hukum itu sebuah sistem. Artinya apa? Jika terdapat kekurangan pada satu subsistem, maka akan dilengkapi oleh subsistem lainnya. Artinya apa? Kita sudah mempunyai undang-undang payung. Di sisi lain, ada kemajuan teknologi yang sebetulnya hal ini sendiri dia tidak di-cover oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam rangka mengantisipasi perkembangan zaman di bidang digitalisasi. Oleh karena itu dengan undang-undang payung itu perlu suatu peraturan pelaksanaan sehingga Kementerian Hukum dan HAM, Pak Menteri sudah membaca ini dan kemudian membuat rancangan peraturan pemerintah terkait hak performance. Hanya saja yang sekarang sedang kita garap ini justru untuk mengantisipasi atau menyesuaikan dengan kemajuan di bidang teknologi, khususnya digitalisasi yang dalam bahasa Mas Piu tadi ya cover lah kira-kira seperti itu. Iya. Bagaimana Mas Bimas? Jadi ini memang harus dipercepat ya nih ya. Memang harus dipercepat untuk mengantisipasi perkembangan teknologi. Saya pikir iya karena mereka semakin cepat berkembang, kemudian merasakan sendirilah. Mas Piu juga selain saya pencipta kan Mas Piu publishing dirinya sendiri. Pertama kita ketemu tembok-tembok sama para penyedia digital ini. Jadi kalau dulu kebetulan kan saya jadi lawyer juga industri musik dari tahun 2002.
itu dulu itu model apa ya? Meja gini yang berhadapan adalah pencipta dan produser. Produser, Ya. produser Dari rekaman, dulu gitu. ya, ya. Sekarang tidak. Uni Eropa juga sudah begitu, namanya United Front. Sekarang sudah nih industri musik, pencipta, produser, apa LMK apa segala macam melawannya perusahaan teknologi. Mereka nggak ngerti musik. Betul, Ini betul. pinter banget untuk nyari duit kan gitu Iya, sebenarnya. iya, Itu rimba belantara. Jadi kayak hukum rimba gitu ya. Siapa yang cepat, siapa yang dapat ya. Kita butuh Iya. intervensi pemerintah, Iya, kami iya, didukung. iya. Nah, itu makanya ada PP peraturan pemerintah. Udah kelihatan ya. Jadi emang seperti itu ya. Jadi kayak hukum rimba. Jadi siapa yang cepat mengupload, Yes. ya cepat Yes. ini nanti. Nah ini harus diatur. Sangat terasa, Ya. banyak Harus diatur sekali semua, keluhan ya. 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 Jadi mungkin nanti akan ke depan seperti apa ini Mas Bimas? Mudah-mudahan harapannya buat industri musik di Indonesia seperti apa? Kalau harapannya Mas Bimas seperti apa? Yang jelas satu, orang-orang tahu bahwa industri musik untuk hak cipta ya, itu ada dua hal. Orang-orang ngomong cuma royalti. Ya. Yang penting kan tak bagi duitmu, Ya, royalti, imbalan. Mereka lupa ada lisensi. Ya. Ya. Iya. Malah duluan definisi Iya, kalau di orang iya. lisensi sama royalti ini. Jangan Iya. cuma royalti Pak. Iya. Lisensi ini izin. Orang itu kan punya Mas Piyu, saya mau pakai rumah Mas Piyu, pakai mobil Mas Piyu, saya izin. Apalagi lagu. Gitu, itu izin dulu, kemudian royalti ada, ya itu wajar, namanya ekonomi itu imbalan. Jadi tidak bisa dibilang, oh ya udah pakai aja lagu segala macam, itu nggak bisa ya dalam sekarang ini Loh, gimana? kalau sekarang pakai aja berarti kan izin. Ya. Kalau maksudnya kalau ada pencipta yang ngomong bahwa pakai aja, berarti dia secara umum sudah mengizinkan. Ya. Ya, Ya. di cover ya silakan. Iya, iya. Tapi ada orang yang reserve, tolong kalau mau pakai izin ya. Nah kan gitu kan, Iya, iya. itu hak-hak dia sendiri Iya. kan. Itu yang ditegakkan tuh nggak seperti itu. Jadi memang sekarang ini yang berkembang saat sekarang ini memang bukan hanya dari mengcover aja, tapi juga terjadi ada indikasi pelanggaran itu tadi. Jadi Betul. mengcover, kalau dulu masih mengcover, udah langsung diupload aja. Tapi kalau ini Mengcover dan mengganti nama. Mengganti nama. Jadi Mas Piu ini apa? Double victim. Double Victim yang victim. pertama sudah di cover lagunya tanpa izin, yang kedua yang tanpa izin itu diganti namanya lagi. Moral pula yang kena. Hak moral ya. Mas Bimas, gimana? Kalau untuk pesannya kepada, sekarang kan agregator itu kebanyakan dari luar negeri nih. Betul. Prof, Mas Bimas, banyak kan dari luar negeri. Ada, kita sebutlah mungkin ada One RPM, ada Believe, ada apa namanya CD Baby dan segala macam yang kita sebut. Berapa itu tidak ada yang mereka asli dari Indonesia menjadi agregator dan bisa kita lacak keberadaannya. Atau itu gimana Mas? Kalau seperti itu. Kalau saya begini, di Undang-Undang ITE juga sudah ada. Jika dia melakukan tindakan usaha di Indonesia, loh, itu kan pertanggung jawabannya kan di sini. Betul, sebenarnya. betul. Nah, itu ketika mereka itu badan usaha luar negeri, sampai sekarang juga itu banyak sebenarnya bertanya pada saya. Kalau saya logikanya gampang. Sekarang kamu menghubungi sama mereka apa? Hanya lewat email. Ya. Email itu kan dibalas, tidak dibalas urusan yang terima atau gitu. Masalah kita nggak pernah selesai. Padahal kalau aku sempat mengalami, ada publishing itu juga mengalami ketika lagu Denny Caknan di cover orang, diupload oleh orang yang mengaku sebagai Denny Caknan. Tapi N-nya satu, Denny Caknan itu N-nya dua loh ya. Oh, oke. Dia bikin akun sendiri melalui, menurut saya nggak tahu melalui akun mana, tiba-tiba ada di Spotify. Denny Caknan, aku curiga kok N-nya satu. Saya tanya, bro, kamu bikin ini nggak ke Denny Caknan? Enggak mas, saya nggak pernah. Oke, saya tanya ke sana. Ketika saya tanya, siapa yang upload? Siapa si oknum Denny Caknan N1 ini? Nggak pernah mau buka. Si agregator ini atau si platform ini ngomong, waduh kami ada non-disclosure agreement Pak. Apa itu Mas? Non-disclosure agreement? NDA itu perjanjian kerahasiaan, bahwa saya nggak boleh membuka siapa ini pengupload. Oke. Nah kan repot. Pelakunya tidak pernah ada. Yang bisa dilakukan adalah, oke, bikinlah komplain secara resmi, nanti saya take down. Hanya itu. Tapi duitnya sudah berbulan-bulan lari ke si pelaku. Iya, Betul, betul. Iya. Ya. Ini ya pasti Mas Gio juga merasakan hal yang sama terhadap iya. tadi itu Biodiningrat. Ya kalau kita dari pemerintah, dari negara kan bersifat sebagai regulatori. Iya. Tetapi substansi
Bagaimana perlindungan itu yang tahu adalah teman-teman pencipta, teman-teman produser. Oleh karena itu mengapa dalam penyusunan RPP ini kami melibatkan seluruh stakeholder. Artinya ada kesepakatan di antara stakeholder dan kami pemerintah sebagai regulator hanya membungkusnya di dalam baju hukum. Ya. Apakah itu nanti dalam peraturan pemerintah atau dalam keputusan menteri. Itu yang diharapkan bahwa perlindungan hukum secara in abstrakto artinya melalui peraturan pemerintah atau keputusan menteri ini akan bisa ditegakkan di dalam penerapannya. Kalau saya seperti itu, Mas Piyu. Jadi benar-benar nanti akan dilakukan penegakan secara nyata ya, tindakan nyata ya. Betul, ya, betul. Ya. Jadi gimana Mas Bimas? Kita mungkin udah jelas nih ya. Jadi bahwa memang apa yang dilakukan itu memang ada indikasi pelanggaran pidana. Iya, iya. Dan ini bisa dilakukan apabila ini nanti tidak akan bisa terjadi semacam ini kalau memang nanti jangan peraturan pemerintah nanti bisa menjadi peraturan pemerintah yang kemudian akan bisa dipakai sebagai patokan atau pedoman untuk mengatur tata niaga licensing tadi ya. Yes. Entah itu performing maupun di mechanical. Oke. Betul. Ya, gimana Mas Bimas, mau ada tambahan mungkin? Sudah, itu saja. Ya. Nanti kalau itu kita update lewat e-official. Oke. Saya cukup. Prof Edi, terima kasih. Mas Bimas, terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman semua di sini bisa sedikit tercerahkan. Mungkin bisa menjadi sebuah pijakan yang bagus buat kita nanti ke depannya supaya industri musik di Indonesia, terutama sekali dalam dunia digital yang saat sekarang ini sudah berkembang sedemikian rupa, bisa memberikan manfaat yang luar biasa buat bagi para pelaku industrinya, buat para pencipta lagu, dan juga buat para insan-insan performer musik Indonesia. Oke, terima kasih. Sekali lagi terima kasih Prof, terima kasih Mas Bimas. Thank you buat semuanya. Sampai ketemu di official PIU channel berikutnya. See you. Di dalam buku PIU, Life, Passion, Dreams, and Its Legacy, di situ ada banyak cerita menarik tentang pengalaman hidup saya. Dari saat saya masih kecil, pertama kali saya mengenal musik, sampai saya belajar gitar untuk yang pertama kali. Sampai akhirnya saya melanjutkan sekolah, kuliah, dan akhirnya saya lulus, dan akhirnya membentuk band Padi. Di dalam perjalanan membentuk Padi tersebut, banyak pengalaman-pengalaman menarik juga seputar perjalanan karir Padi. Sampai akhirnya dalam karir itu kita mendapatkan banyak sekali pengalaman yang membuat kita tetap bertahan, kita tetap survive, dan kita tetap memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Oleh karena itu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Komen yang terbaik akan mendapatkan giveaway buku Life, Passion, Dreams, and Its Legacy. So, segera subscribe official PIU channel.